Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan eksperimen layang-layang. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 5, ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Eksperimen layang-layang adalah sebuah percobaan sains dengan menggunakan sebuah layang-layang untuk mencari tahu sifat petir yang sesungguhnya. Sebuah kawat besi disambungkan kepada bagian teratas layang-layang dan kemudian diterbangkan mendekati kumpulan awan yang dipenuhi petir untuk mengumpulkan aliran listrik dari udara dan menyalurkannya ke tanah melalui benang layang-layang yang basah. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Benjamin Franklin dibantu oleh anaknya William Franklin di Philadelphia pada Juni 1752. Tujuan mereka melakukan hal ini adalah untuk menyingkapkan fakta-fakta tersembunyi yang belum diketahui manusia mengenai sifat alami petir dan listrik. Benjamin menduga bahwa petir maupun listrik adalah sebuah fenomena alam yang sama. Pencobaan ini menjadi bukti nyata bahwa sesungguhnya petir memang merupakan listrik. Benjamin kemudian mempublikasikan penemuannya ini tanpa memberitahukan bahwa dia sendirilah yang melakukannya. Kemudian pada tahun 1767 barulah Joseph Priestley menjelaskan dengan lebih detail mengenai percobaan yang dilakukan tersebut setelah Benjamin menjelaskan secara pribadi kepada Joseph. Sepanjang sejarah manusia, berbagai macam penemuan selalu dilahirkan. Ini semua karena Tuhan memberikan kepada manusia kecerdasan intelektual sebagai ciptaannya yang paling mulia. Manusia juga memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, sehingga hal tersebut menjadi pemicu bagi manusia untuk terus mencari tahu berbagai macam hal baru. Alangkah baiknya jika kita memakai rasa keingintahuan tersebut terhadap firman Tuhan. Bayangkan jika kita selalu haus akan pengetahuan dan perkataan Tuhan yang dapat kita gali di dalam Alkitab. Membaca Alkitab tidak akan menjadi suatu hal yang membosankan lagi. Ada begitu banyak orang yang membaca Alkitab dengan terpaksa karena diharuskan oleh gereja atau organisasinya. Ada juga orang-orang yang membaca Alkitab hanya karena ingin menyelesaikan pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan hal tersebut menjadi satu-satunya target dalam membaca, sehingga seringkali firman Tuhan yang dibaca tidak direnungkan dengan baik. Cobalah untuk mulai membangun ketertarikan dan semangat dalam menjelajahi Alkitab. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan isi hati Tuhan, janji-janjinya, mujizat dan berbagai keajaiban yang terjadi ketika Tuhan menolong hamba-hambanya yang setia dan mengasihinya. Kita juga dapat melihat sejarah penyelamatan dan penebusan bangsa Israel dari perjanjian lama yang akhirnya membawa kita kepada janji akan seseorang juru selamat yang digenapi lewat kehadiran Yesus Kristus. Firman Tuhan masih relevan bahkan sampai saat ini, karena firman-Nya adalah panduan kehidupan wajib bagi semua orang percaya dan mengandung banyak pengetahuan. Tingkatkanlah rasa keingintahuan kita terhadap firman-Nya lebih lagi. Cobalah temuan hal-hal yang baru di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, aku ingin senantiasa mempelajari firman-Mu, sehingga aku tahu jalan-jalan yang Kau tunjukkan untuk aku lalui, agar aku tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu